Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, acara mentoring kelas series 27 MGMP Politeknik Sahid Jakarta akan segera dimulai. Demi kelancaran acara, kepada para hadirin kami himbau untuk mengatur Zoom Anda pada posisi mute saat acara berlangsung. Hadirin para peserta yang kami hormati, saya Salsabila selaku Master of Ceremony pada acara kali ini. Selamat sore dan selamat datang di ruang virtual dalam acara Mentoring Class Series 27 MGMP Politeknik Sahid dengan tema The Influence of Cleanliness, Health, Safety, Environment, Sustainability for Hotel Industry. Yang terhormat Ibu Vivi Elizabeth selaku mentor, jajaran Sivitas Politeknik Sahid Jakarta, dan para peserta yang hadir pada acara kali ini. Hadirin yang terhormat, kami himbau untuk para peserta agar tetap berada pada Zoom meeting. Jika peserta memiliki pertanyaan, kami akan membuka sesi tanya-jawab di akhir. Hadirin yang terhormat, untuk acara selanjutnya, pemaparan yang akan dipaparkan oleh Ibu Vivi tersendiri. Apa kabar Ibu Vivi? Baik, selamat sore semua. Sore Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu. Alhamdulillah. Yang jauh di sana tapi suara selalu di hati. Oke, silakan. Saya akan membacakan biografi dari Ibu Vivi tersendiri terlebih dahulu. Vivi Elizabeth seorang corporate general manager di Ayom Hotels Group yang mengawali karirnya sebagai Mohon maaf Ibu, sebelumnya tadi ada kendala. Saya ulang lagi untuk pemaparan biografi dari Ibu Vivi tersendiri. Vivi Elizabeth seorang corporate general management di Ayom Hotels Group yang mengawali karirnya sebagai sales dan marketing di Soul in Legend Bali, Alam Kulkul Boutique Resort, dan Key Account Director di Accor Indonesia. Di awal tahun 2000, Ibu Vivi pindah di Jogja bergabung dengan Hyatt Regency Yogyakarta. Sebelum itu, beliau bergabung di Aero Travel Member of Garuda Indonesia. Salah satu pengalaman baru yaitu menjadi General Manager di salah satu hotel apartemen Student Park di Jogja. Beliau adalah salah satu sosok yang berdampak di dunia industri perhotelan untuk berani maju dan memimpin. Baik, berikut adalah pemaparan dari biografi Ibu Vivi. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Vivi untuk pemaparan materinya. Silakan Ibu Vivi. Oke, terima kasih Mbak Aca. Sama-sama Ibu. Saya mau menyapa dulu ada Pak Nuri. Ya, boleh Ibu, silakan. Pak Nuri ini luar biasa. Saya senang banget sharing momen ada Pak Nuri, ada Pak Momo, Mbak Dila, ya. Dan saya pernah join kelas dengan mentor sahabat saya yang jadi mentor. Itu saya selalu ngelihat ada yang namanya Mbak Tesalonika Yun Dipani. Ini luar biasa loh. Saya selalu lihat loh. Walaupun nggak dibuka, tapi namanya saya selalu ingat. Nggak tahu ini gurunya apa mahasiswinya ini. Kebetulan itu mahasiswa dari Politeknik Sahid, Ibu. Luar biasa. Keren. Terima kasih banyak. Keren. Ada Pak Panji. Selamat datang. Ini forum kecil, tapi kita mau sharing bareng ya.
Saya Benar, bukan Ibu. saya bukan mau mengajari semua benar, tapi ini sharing yang kami lakukan. Kebetulan sore ini saya dapat tema mengenai CHSI tadi yang disebutin Mbak Aca ya. Tapi boleh saya dibantu buka biar bisa sharing screen, Mbak Aca? Iya, boleh, Ibu. Sudah ya? Iya. Masih disable? Boleh dibantu dibukakan. Ini rada panjang, tapi nanti saya minimalis. Nanti slides-nya saya kirim biar bisa belajar bersama-sama. Karena CHSE di hotel industri itu panjang ya, banyak banget yang harus dilakukan. Persiapan, ujian, dan sebagainya. Kita cari momen atau preparation apa saja yang kita siapkan agar mendapatkan sertifikat tersebut. Izinkan saya share di sini, kita mulai ya. Oke, saya minimalis. Bisa kelihatan mungkin di sini? Kelihatan Ibu. Siap. Kita mulai ya. Kita sharing-sharing. Ya. Relax, sudah selesai puasanya karena kebetulan saya mentoring sesi pertama pas Ramadan, jadi nggak boleh lama seperti itu. Tapi ini luar biasa, thank you organizer untuk kita bisa berbagi. Tema kita saat ini adalah the influence of CHSE untuk hotel industry. Saya ngambil hotel yang saya manage. Kebetulan saya di IOM Group, ada Greenhouse Boutique Hotel, ada IOM Java Village di Solo, ada IOM Beach di Lombok, dan sebagainya. Kita ambil salah satu aja, kebetulan CHSE ini kalau saya boleh bilang mandatori ya setelah mengalami pandemi ya di awal 2020. Oke, ini enggak usah dibacain, hampir sama. Sekarang saya akan sharing berbagi dengan teman-teman di Politeknik Pariwisata Sahid yang luar biasa ini. Oke, CHSE tadi sudah disebut ya, cleanliness, health, safety, environment, sustain, berkelanjutan. Nah, program apa sih ini sebenarnya? Kemarin atau sampai hari ini, kalau saya boleh bilang, Yogyakarta masih di level 2. Masih di level 2 untuk PPKM ya. Jadi kita masih harus sadar kondisi atau situasi ini benar-benar kita harus tetap dijalankan khususnya di masa pandemi. CHSE adalah salah satu program Kemenparekraf berupa penerapan protokol kesehatan ya. Basisnya yang kita bicarakan tadi ada kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Nah, ini pasti semua sudah belajar dan sudah pada tahu. Saya cuma mau sharingkan di sini adalah apa yang harus kita prepare khususnya di hotel untuk bisa mendapatkan sertifikat karena kita lulus. Nah, yuk kita lihat. Nah, ini juga salah satu kenapa perlu adanya CHSE. CHSE ini berawal tahun 2020, pertama kali awal pandemi, pertengahan tahun seingat saya, dan kita ada beberapa regulation yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi pandemi, ya khususnya di perhotelan. Saya ngomongin perhotelan karena nanti banyak banget. Jadi kita sadar dulu dengan adanya pandemi ini apa yang harus kita lakukan ya terhadap tadi kesehatan, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Lalu perilaku kita bagaimana? Ya toh, kita siap nggak sih dengan kondisi waktu itu ya? Saya sampaikan, kalau ini udah 2 tahun, jadi kita sudah belajar. Kita lakukan, ya. Nah, kita coba lihat di sini. Yang saya sebutkan tadi berarti akan kita fokuskan di beberapa properti ya. Bukan hanya hotel tentunya, karena CHSE tadi ada beberapa yang harus dilakukan dan saya bilang itu salah satu mandatori Kemenparekraf. Nah, siapa saja selain dari hotel atau penginapan,
Of course, kita ada restoran atau rumah makan yang harus kita jaga. Pondok wisata, lapangan golf, penyelenggaraan kegiatan pertemuan, ya, insentif, konferensi, pameran, MICE. Kalau nggak salah minggu kemarin kita ada Pak Irawan ya, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Nah, related MICE. Jadi itu juga ada salah satunya di dalam programnya Pak Irawan itu ada CHSE di dalamnya, ya. Lalu informasi pariwisata, destinasi pariwisata, temples kayak Borobudur, Prambanan kalau di Jogja ya, atau tempat-tempat yang lain. Jogja dan destinasi lain itu sekarang bergerak banyak sekali desa wisata atau kawasan pariwisata. Itu juga perlu kami jaga. Lalu juga kalau ke Jogja pulang pasti semuanya bawa oleh-oleh, ya. Mau bakpia kek, mau beli batik kek. Nah, biasanya banyak toko-toko itu jalan di pandemi ini, tetapi mereka juga fokus yang namanya CHSE. Oke, sip. Oke, siapa yang melakukan? Yang tadi saya sampaikan, ya, surat keputusannya ada akreditasi nomor 2493.A2 LIS 2022 tentang hasil rapat Komite Akreditasi Nasional atau KAN yang diberikan kepada lembaga sertifikasi usaha. Di Jogja itu banyak sekali ya yang sudah lulus yang akan menjadi LSU yang akan menguji kami. Ini salah satunya. Next. Alur. Bagaimana sih alur Bu Vivi kalau hotel mau uji atau apply untuk mendapatkan sertifikat CHSE? Ya. Kami biasanya mempersiapkan dulu nih sebelum ke 01 permohonan. Saya siapin semuanya ya, semua di Google di mana-mana sudah ada. LSU biasanya sudah ngasih itu namanya sosialisasi. Apa sih yang harus dilakukan untuk kita atau pelaku wisata yang akan mengajukan sertifikasi, ya. Jadi permohonan diseleksi oleh mereka. Oh, sudah ada ini sertifikat petir ada enggak? Sertifikat ini enggak? Ya, itu nomor 2. Nah, itu semua kita siapkan. Kita harus menyiapkan itu agar tidak expired, ya, sudah dijalankan. Lalu mungkin sumur, lalu mungkin K3 dan lift dan sebagainya itu sudah ada. Determinasi dijalankan oleh LSU directly langsung ke properti, ke hotel kami. Biasanya saat itu saya appointed manager saya untuk membantu mereka dalam menguji. Jadi dari awal, dari depan sampai mereka ke dalam masuk proses, ya, itu ada pendampingan. Dan di situ juga ada evidence yang berupa dokumen penyerta, ya. Ini ada enggak termasuk perizinan itu ada juga masuk di dalamnya. Nah, lalu ditinjau. Setelah semua ujian selesai, peninjauan mereka dari lembaga sertifikasi ini sudah benar enggak sih hotelnya Greenhouse ini sudah layak belum sih untuk dapat sertifikasi? Ternyata kita lulus. Alhamdulillah, lalu kita dapat sertifikasi. Lalu, adakah sertifikasi ulang? Yuk kita lihat. Nah, ya, ini metode tadi, audit, wawancara, observasi, demonstrasi. Nah, ini tim 3, biasanya ada 3 pengujinya dari badan yang ditunjuk, ya, yang sesuai. Oke. So, apa yang disiapkan banyak sekali, nanti di slide berikutnya saya ada banyak sekali slide, tapi saya cepatkan saja. Nanti bisa saya bantu sharingkan ini ke sekolah. Jadi kita harus fokus dulu, apa sih terkait COVID, semua paham dulu ya. Instruksi pemerintah itu harus benar-benar kita baca, kita pelajari, boleh enggak, ini di level berapa, dan sebagainya saat itu ya Mbak Mas ya. Lalu kita punya standar SOP yang harus kita jalankan di setiap hotel, khususnya di Greenhouse nih. Kalau di Greenhouse ini, setiap SOP dari setiap hotel pasti berbeda-beda.
tergantung dari properti masing-masing. Contoh aja simple, ada hotel yang exit-nya atau pintu masuk lah, entrance-nya ada 2, ya. Ada 1, ada banyak. Nah, itu pastinya SOP-nya macam-macam di sini, ya toh, keluar masuk orang. Lalu karyawan kita bagaimana? Gimana kita mempersiapkan karyawan kita untuk mengerti, ya. Lalu juga mengkomunikasikan, diimplementasi dong, jangan dibuat saja tanpa kita tahu. Nah, itu. Yuk kita ngelihat di sini. Saya bahasa gambar dulu biar nggak bosan. Nah, ini dulu saya nggak ada nih. Sekarang saya ada. Ini saya ngambil hotel saya di Greenhouse Jogja, ya. Sanitizer, ada UV light yang dulu saya nggak ada disinfektan, ada pembersihan, ya, yang mungkin dulu ada ketinggalan, sekarang kita bersih luar biasa. Benar nggak? Nah, semprot nih. Sore, malam, biasanya kami malam untuk menyemprot, kecuali yang awal-awal dulu yang PPKM masih tinggi dan masih masih tinggi juga yang kena, kita akan lebih aktif. Ini sekarang kita lebih ke malam hari, ya. Lalu area-area public area juga kita bersihkan. Nah, Bu Vi, ini beda nggak sama sebelum? Beda banget. Kos nggak, Bu? Kos banget, karena kita harus punya chemical yang sesuai. Nah, mungkin yang dulu nggak ada, sekarang kita harus ada. Beban nggak? Nggak beban sih, harus, karena ini salah satu mandatori saya, harus dilakukan, karena saya mau menyelamatkan diri saya, tim saya, tamu saya, vendor saya, siapapun yang keluar masuk di hotel. Nah, health, tadi kan C, cleanliness, health. Saya sampai punya 1 kamar, itu kita jadiin hospitality atau klinik, di mana itu standby dan nggak saya jual. Ya, kebetulan saya dekat rumah sakit yang kerjasama dengan kami, tetapi saya punya 1 kamar emergency room. Apabila ada di SOP, saya akan cerita, dan di situ juga saya punya beberapa tools yang lengkap related dengan emergency kits, ya, kita siapkan di situ. Lalu juga nih contohnya, lalu juga saya kerjasama dengan rumah sakit terdekat di sini, kita ada Pramita terdekat yang bisa sewaktu-waktu on call dokter membantu apabila dibutuhkan. Oke. Lalu K3 safety-nya apa sih? Banyak sekali, Mbak. Ini besok pagi saya ada training dari dinas juga. Saya minta tolong dinas untuk membantu kami training K3 khususnya yang sebelah kiri, ya, fire dan gempa. Jadi penanganan gempa, lalu fire brigade, lalu bagaimana mensiasati atau mendanggapi kalau alarm bunyi dan sebagainya. Tapi itu satu, masih banyak. Lift itu salah satu, pool juga salah 2, banyak sekali di hotel, tergantung dari hotel itu masing-masing. Oke, next, ini environment. Kebetulan saya sedang nih sharing sama Mbak dan Mas di sini. Konsep greenhouse, nanti kalian bisa buka IG atau website. Konsep kami adalah hotel sustain ramah lingkungan. Jadi barang apapun yang harusnya dibuang nggak dibuang. Seperti itu. Nah, ini sustain. Dan kami mencoba juga menghemat energi. Ya, mungkin kalau yang ikut Bu Vivi bulan lalu, ini juga ada di situ. Ya, 400 watt per kamar. Kecil loh. Tapi gimana saya mau belajar menghemat energi kalau nggak saya mulai dari sekarang. Ya, dari diri sendiri, dari para karyawan, dan para tamu, ya, appreciate, oh iya loh, ternyata kita bisa loh hidup dengan less electricity, seperti itu. Nah, ya, ini di kamar nih, contoh nih, ini gas nih ya, yang sebelah kanan ini gas. Ya, kita bikin jadi penutup lampu, ya. Lalu ini slipper kami dari Goni. Nah, ini bisa jadi gantungan tanaman kan, karena kami identik dengan sirih, beberapa ratus different sirih. Nah, ini juga ada botol nih bekas tamu ini, kita tidak buang, tapi kita cantol-cantolin. Jadi biar kita juga ramah dengan lingkungan yang ada. Oke.
Lalu signage, ini yang harus kita siapkan. Dengan new normal atau kita prepare untuk CHSE sertifikasi, berarti kita harus details, ya. Apa yang harus kita lakukan? Signage, benar nggak sih? Iya, semua harus bisa membaca signage, ya. Mungkin signage bisa juga ada dua lingual, jadi bahasa atau bahasa Indonesia saja, tergantung dari hotel. Nah, semua hotel kami sekarang banyak sekali peritil-peritilan stiker yang ada bunyinya, Mbak. Mungkin sebelum pandemi nggak ada, tapi sekarang sudah mulai. Ya, di mana-mana masih ada masker, stiker, atau hand sanitizer, atau mungkin jaga jarak, atau mungkin masuk di lift harus 4 orang. Ini masih ada di kami sampai hari ini. Sampai kapan? Sampai benar-benar kita bisa mengerti bahwa pandemi itu sudah usai, tidak ada lagi di Jogja. Dan ini akan menjadi new normal kami. Jadi kita udah biasa. Ini anak-anak atau saya sendiri kalau keluar ke lobi, ini lobinya Mbak kebetulan, saya lupa Mbak masker, saya akan masuk ke office saya ambil masker karena udah menjadi kebiasaan. Nah, ini juga step ya, distance. Even saya punya hidroponik. Ini kalau sore rame banget ini tamu boleh metik masak di kitchen, kita ada cooking class. Nah, tapi tetap nah, tangga juga naik sama turun harus dibedakan. Oke. Lalu K3 yang tadi tetap ya, K3 ini adalah nomor 1 di setiap properti khususnya hotel. Jadi make sure teman-teman harus paham tidak hanya engineering dan security, tapi semua harus paham bagaimana SOP-nya di pelatihan-pelatihan. Ya, lalu koordinasi dengan rumah sakit apabila ada karyawan yang sakit pas kerja. Lalu ada tamu yang tiba-tiba badannya panas yang sudah di atas rata-rata. Jadi kita sudah ada preventif apa yang harus dilakukan. Lalu tadi simulasi dilakukan, lalu koordinasi. Nah, ini yang paling penting nomor 18 ini kita penting banget. Kita harus tahu nih kemana dan siapa yang harus kita kontak. Seperti itu. Mudah-mudahan saya nggak cepet ya, pas ya. Nah, ini kita lakukan sebelum kita mau ujian, kita siapin dulu SOP-nya dan bagaimana mengimplementasikannya. Yuk kita lihat, ini alur. Pintu masuk, tamu ke lobi. Nggak usah tamu lah, saya aja. Pintu masuk, saya ke lobi. Ya, mungkin saya ke office, saya cek kamar-kamar tamu saya. Ya, lalu saya cek restoran, meeting room, fasilitas lain, swimming pool, gym dan sebagainya. Lalu saya ke restoran, saya ngeliat dapur saya udah bersih belum sih? Lalu saya ngeliat anak-anak saya housekeeping ini sudah bener nggak sih naruh kamar, naruh linen segala macam ya. Lalu juga kantor sudah rapi, lalu jendela-jendela sebelum office sebelum AC di depan office kebetulan kita banyak jendela jadi bisa kita buka ya. Lalu ADR kita, employee dining room, tempat istirahat kita bersih enggak dan sebagainya. Yuk, kita lihat pintu masuk. Aturan-aturan banyak sekali di SOP kami, Mbak. Ini Mbak, sebenarnya ini masih banyak sekali khususnya hotel besar. Saya kasih name it aja greenhouse. Aturan pertama ya, keluar masuk parkirnya orang keluar masuk dalam mobil itu biar nggak tubruk-tubrukan sama yang lain. Lalu tempat cuci tangan ya, harus ada di situ tempat cuci tangannya, harus air mengalir, lalu harus ada sabun, harus ada pengering bisa pakai drying itu atau pakai tisu ya toh. Lalu masuk harus diukur. Tapi kalau dia bawa barang, barangnya harus dibersihkan, disinfektan. Nah, ini biasanya tim security yang akan melakukan seperti contoh nomor 3 sebelum dibawa masuk ke dalam hotel. Lalu aplikasi ini paling luar biasa ini. Ini sekarang tim saya dan tamu sudah biasa masuk, dia langsung ambil handphone, dia buka nih aplikasi. Di sini bisa terlihat sampai terlihat bahwa saya, tim saya, tamu saya pada booster atau sudah di posisi vaksin nomor berapa ini sudah tertera di sini. Lalu juga kita ada jalur, ini stiker, ini real stiker yang ada di lapangan bentuknya seperti ini, sesuai dengan konsep kami hijau, green hotel. Jadi biar
saya dan tamu sadar mengerti apa namanya mengantri. Nah, seperti itu. Evakuasi juga disiapkan agar kita tidak panik ya, kemana kita harus pergi, jalur evakuasi juga diletakkan. Lalu alat-alat ya K3 itu ada di mana-mana, tidak hanya di tangga tapi di mana-mana. Setiap sudut biasanya kita ada ini namanya ada hidran dan apar dan yang lain-lain. Next. Menyediakan tempat yang khusus. Sekarang banyak ya, kalau di Jogja khususnya di daerah saya banyak sekali yang delivery food itu loh Mbak ya. Nah, kita punya tempat nih, mereka nunggu ya. Nanti sebelum dia serahkan ke tamu, mereka nunggu di situ juga disarankan untuk cuci tangan dan sebagainya. Lalu public area juga dibersihkan. Pintu masuk karyawan hampir sama ya, harus kalau yang naik motor juga harus rapi, nggak berantakan. Lalu dicek suhu, lalu dicek tasnya, lalu harus fingerprint ya, dan harus tetap peduli lindungi ya, dan mematuhi karyawan, protokol karyawan, dan kita saling mengingatkan. Kebetulan di hotel saya ada tim Satgas Greenhouse, jadi kita bentuk tim Satgas inti yang dia selalu gerak cepat, lalu memonitor saya dan tim saya agar selalu pakai peduli lindungi, harus pakai protokol kesehatan dan sebagainya. Oke, front office juga meja kita sediakan, lalu informasi detail tamu di reception harus ada jarak dengan staff atau tamu yang lain, lalu formulir ya. Kalau sekarang nih saya ngomongin hari ini, karena situasi juga sudah memungkinkan, peduli lindungi masih, tapi hampir tamu tidak membawa surat sehat, ya toh. Dan kita tetapi masih ada yang namanya self assessment ya, form yang diisi oleh tamu. Di situ ada informasi mengenai tamu tersebut, sehat, habis traveling dari mana dan sebagainya ya. 14 hari nomor itu, lalu menggunakan, kalau tamu menggunakan jasa toilet public area juga harus bersih, lalu kita berikan informasi bahwa kita punya hospitality room atau klinik yang bisa dipakai apabila tiba-tiba tamu sakit, enak badan dan sebagainya. Oke. Karyawan ke tamu, ya toh, kita ketemu tamu waktu di depan, biasanya tim saya FO udah menganjurin, diusahakan tidak membayar tunai. Ya sudah, semua saya hampir semua tamu saya nggak ada yang bayar cash deh, udah lupa, mereka tinggal gesek. Lalu dia memahami ya, kondisi di daerah. Seperti hari ini kita PPKM 2 ya, lalu regulasi hotel, standar keamanan produk makanan ya toh, yang mungkin per hari ini sudah ada bisa buffet, tapi memang fokus ya tetap dengan protokol kesehatan, glove, tim yang mengambil dan sebagainya. Self assessment atau negara mana yang dia sudah kunjungin dalam waktu 14 hari. Lalu Satgas, ini ada, hampir semua hotel di Jogja punya Satgas. Lalu menghubungi kita apabila ada gangguan. Nah, ini kamar tamu juga lebih sering dibersihkan, lebih sering menggunakan disinfektan, lebih sering ada penyemprotan, ya, lebih ada pembersihan atau ini ya, kita bekerjasama dengan third party vendor yang selalu membersihkan khususnya di kamar dan tempat yang lain. Ya, lalu AC sering dibersihkan. Nah, alhamdulillah hotel kami itu bukan sentral, jadi kami lebih gampang membersihkan. Kalau sentral kan yang satu, wah ngeblok semua. Kebetulan di kami, jadi tamu juga mau matiin AC, pakai jendela, dibuka sedikit dan sebagainya masih bisa. Lalu juga kamar mandi harus kering, tempat sampah harus diinjak, ya, evakuasi, dan ini semua harus ada yang harus dibersihkan. Oke. Ya, lalu karyawan juga harus rajin mencuci tangan, sedikit-sedikit. Sekarang udah biasa ada air mengalir, mereka pada cuci tangan. Lalu ini yang tadi semua, lalu informasi saling mengingatkan itu nomor 1. UV light. Kalau kita lihat, saya sharing sedikit dulu sebelum pandemi, kita membersihkan satu kamar itu 30 menit sudah selesai.
Nah, kamar saya cuma 20 meter square, art design. Tapi karena ada protokol yang luar biasa ini, kita bisa 1 jam membersihkan, ya, dengan UV light tadi. Kita masukin UV light 15 menit, kita tutup, kita buka dan sebagainya. Ini sudah mulai berkurang, tapi paling nggak kita coba masih tetap jalankan, ya. Restoran juga, ya. Kemarin waktu PPKM hampir tidak ada yang namanya buffet. Kita malah jualannya yang seperti ini. Very easy, simple, bisa take away, bisa makan di situ. Mereka tidak takut tanpa harus menggunakan piring yang sama dan sebagainya. Nah, sekarang sudah mulai, saya bilang, karena memang sudah kondisi lebih baik, bagus, tapi kita tetap masih jalankan full fokus protokol kesehatan. Seperti ini, dan juga menu yang disarankan. Nah, ini juga banyak namanya hand sanitation itu di setiap sudut di hotel pasti ada, ya. Lalu tong sampah juga, lalu kebersihan, ya, disinfektan, walaupun mungkin tidak perlu yang harus besar karena itu juga berat, tapi kita selalu punya sprayer yang bisa dibawa kemana-mana. Oke, nah ini ojek nih, yang nganter nih juga harus hati-hati, ya. Bungkus makanan tertutup, ya, dan make sure juga bersih. Nah, nomor 11 lebih banyak ke K3 di kita. Oke. Tamu. Nah, tamu ini sudah paham sekali, sudah ada gentong, sudah ada air, biasanya mereka langsung cuci tangan atau hand sanitizer. Dan di resto juga kita tidak menyediakan alat yang sama, maksudnya tuker-tukeran nih atau ngambil garpu. Nah, sebaiknya kita anjurkan tidak, ya. Lalu menikmati makanan, tamu melepas masker, dan kalau sudah ya kita pakai lagi. Gitu. Lalu lift juga biar nggak tabrakan, udah kayak nggak dulu lagi. 10 orang bisa dalam satu lift, itu tulisannya ada maksimum 10. Tapi sekarang saya anjurin 4 orang di dalam lift. Jadi kita juga nyaman, staf nyaman, tamu apalagi nyaman. Ya, ini hampir semua sama. Lalu kita pembayaran diusahakan non tunai di semua venue yang bisa menghasilkan revenue. Membawa makanan juga atau di wrap, atau mungkin kalau room service juga ditutup, diletakkan di depan, ya pakai troli, jadi tamu langsung membawa. Nah, ini dia. Oke. Saya suka nomor 6 karena saya dan tim harus aware apa itu protokol kesehatan, dan kita tidak sungkan untuk memberitahu ke tamu. Maaf Bapak Ibu, bisa maskernya selalu digunakan apabila di area lobby atau di area public area. Itu kita sudah terbiasa dengan seperti itu. Jadi kita udah confidence untuk memberi informasi ke tamu atau vendor yang masuk hotel. Nah, bangket ini ke Pak Irawan tadi yang saya sampaikan minggu kemarin, kalian ngomongin bangket MICE, ya. Nah, ini juga di dalamnya yang mungkin tidak masuk di presentasi Bapak Irawan, tapi beliau, aku sangat yakin bahwa beliau dan propernya sudah, dan hari ini pun masih memakai SOP new normal. Jadi yang mungkin kapasitas 100% sekarang mungkin 50 atau 75%, ya, tidak bisa full, ya. Lalu juga makanan yang disajikan juga harus benar-benar hati-hati, ya. Ini hampir sama, di MICE pun sama, cuman kita lebih concern agar tidak berkerumunan kalau di MICE atau di event kegiatan lainnya. Tamu juga sangat mengerti. Tamu menggunakan alat makan, mengerti apa itu yang namanya higienis, apa itu yang namanya tidak membuang sampah sembarangan, dan memakai masker, dan sebagainya. Karyawan kami juga tahu bagaimana confidence menyarankan tamu untuk membayar non tunai, lalu bagaimana membersihkan alat-alat, lalu menyajikan, ya, à la carte, semi buffet, room service, dan sebagainya. Lalu juga membersihkan alat-alat itu dan mengingatkan karyawan satu ke yang lainnya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, public area juga seperti itu loh, harus tetap dijaga apabila yang ada pool
ada gym yang dipegang banyak orang, itu harus dijaga. Ini area saya namanya gym, walaupun saya kecil, tapi ini paling sering sekali tim saya itu semprot disinfektan. Padahal tempatnya sedikit terbuka loh, tidak ber-AC. Tapi kita harus semprot, dielap, gagang-gagang yang harus dipegang itu selalu kita elap bagaimana agar tidak beresiko terjadinya penularan, ya, yang kita nggak bisa ngedetect bagaimana. Lalu informasi panduan di area-area tersebut, pool saya batasin itu 5 orang di dalam pool, ya. Maksimal itu 7 sampai 10 itu udah maksimal banget. Nggak bisa kayak dulu yang banyak, ya. Sekarang kita beri informasi ke tamu-tamu kita. Oke. Ini sama yang saya sampaikan, dibersihkan, lalu signage di mana-mana. Lebih banyak ke kebersihan, ya, kebersihan, lalu bagaimana menyingkapi, lalu cost yang ditimbul, ya, seperti disinfektan, hand sanitizer, dan sebagainya. Lalu mengerti K3 dan penggunaannya. Nah, ini tamu juga. Tempat ibadah, Mbak sama Mas, kita ada musola di atas, kita ada masjid sebelah hotel, dan kita selalu menyarankan tamu-tamu itu membawa alat-alat atau peralatan ibadah. Dan mereka sangat mengerti, hampir kalau saya bilang tamu saya mereka bawa. Saya jarang sekali ngedengar di HT saya bilang, kamar ini pinjam, itu udah jarang sekali. Kalau dulu sebelum pandemi itu sering banget, ya. Oke, toilet harus bersih. Nah, tamu nih paham nih. Kalau sakit jangan diem aja. Ada kok, kita pernah ada tamu yang tiba-tiba bisnis travel gitu, pulang kerja dia badannya nggak enak. Itu masih pandemi rada tinggi itu. Kita bilang langsung kita masukin kamar itu sudah tidak bisa dipakai yang lain. Lalu kita panggilkan, kita ada kerja sama dokter, kita kasih tahu bahwa kita kerja sama dokter, emang ada kosnya dan tamu akan mengerti. Lalu tamu akan datang, akan mengecek segala macam, dan alhamdulillah tamu itu mungkin kecapean, ya, cuaca segala macam, tapi hasilnya negatif. Tapi kita sarankan karena memang sakit, jadi dia akan di situ, gitu, akan tetap di kamar tersebut. Oke, nah ini sama, ya. Ini treatment, kolam renang harus selalu treatment, ya, pH-nya oke, ya, pemakaian jam berapa harus close di treatment itu harus benar-benar kita lakukan, ya, harus konsisten, harus sustain. Nah, ini juga dapur kita, kebetulan kami punya hidroponik, jadi banyak sekali sayuran dari atas, mencegah juga dengan terjadinya tanaman yang mungkin sudah membusuk dan sebagainya karena kita ngambil dari atas. Ya, dapur harus bersih, makanan, ruangan juga bagus, sirkulasinya bagus, lumens, penerangan bagus, lalu kebetulan kami banyak sekali area terbuka, jadi kita bisa buka. Ya, kebersihan, ya, teman-teman. Karyawan juga nih harus, ya, yang menjamah makanan, ya, make sure itu bersih, pakai proper, pakai glove, pakai hand sanitizer, masker, ya, dan sebagainya. Nah, ini seperti ini. Oke, menu juga kita restoran di mana-mana saya lihat sudah jarang mencetak menu, ya, udah pakai QR dan lebih menyenangkan untuk dilihat karena fotonya banyak sekali tanpa harus mengeprint. Nah, ini semua harus terlihat di sini. Oke. Penjamah makanan juga harus dalam keadaan sehat, ya, boleh sakit. Kalau sakit ya pulang. Sampai hari ini pun kalau tiba-tiba karyawan saya nggak enak badan, kita anjurkan untuk pulang, ya, istirahat di rumah. Oke, bersama housekeeping juga harus bersih. Alat-alat yang dibawa khususnya untuk public area, room attendant, dia punya tray satu-satu agar tidak saling bergantian, ya. Kecuali selesai jam kerja, kita disinfektan untuk hari berikutnya. Oke, seperti ini. Nah, ini. Nanti setelah selesai dia kerja, masuk ke ruangan, ke store, kita
kita semprot, kita disinfektan, yang dipakai untuk karyawan berikutnya. Karena belum tentu dia yang masuk, mungkin yang lain. Seperti itu. Oke. Linen juga harus rapi ya. Vendor juga harus tahu nih linen-linen ini harus dibedakan dan harus benar-benar vendornya itu harus benar tanggap, dia pakai protokol kesehatan yang luar biasa karena dia harus menghitung linen yang kamu untuk masuk ke laundry. Oke, kamar mandi harus bersih di mana semua hotel ya. Harus higienis, ikutin SOP yang sudah dilakukan agar sesuai dan memudahkan karyawan kita Kantor juga, nah kantor harus bersih. Yang dulu duduknya sebelah-sebelahan itu sekarang saya kasih space, saya kasih partisi, biar nyaman juga ya. Telepon ini juga hampir rata-rata satu orang satu telepon meja, walaupun jarang dipakai karena udah sekarang komunikasi sudah mudah semua, hampir semua pakai handphone masing-masing, itu harus bersih ya. Nah ini juga karyawan juga wajib saling mengingatkan nomor 1, peralatan kerja juga itu diusahakan tidak pinjam meminjam. Diusahakan ya. Elektrik juga karena tadi saya hotel dengan konsep ramah lingkungan, hemat energi. Jadi saya harus punya campaign. Saya sampai punya campaign loh. Kalau nanti pulang lupa matiin lampu yang harusnya mati lampu atau AC, itu besoknya dia kena denda 10.000 masuk di denda box ya, biar kita paham menjaga dan memahami itu sustainability. Ruang karyawan bersama-sama ya, bersihan nomor 1. Karyawan juga sendiri harus paham ya. Nah ini concern. Dari semua yang Bu Vivi sampaikan dari atas sampai bawah sebenarnya itu sama. 4 poin kita aja itu kebersihan, ya toh, kesehatan, siapapun harus sehat, benar kan? Safety, keamanan kita. Lalu yang terakhir ya, itu environment kita, area kita, apa yang bisa kita sustainkan, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan area kita, nature kita. Nah, jadi kita SOP itu dibikin ya semuanya agar kita function ada semua paham ya. Lalu juga karyawan-karyawan kita harus menghindari. Lalu ini dari periode PPKM turun itu adalah di Lebaran ya, di Ramadan Lebaran itu Yogyakarta luar biasa. Semua hotel full ya. Event-event semua dijalankan. Ramadan juga. Nah, ini salah satu bentuk yang kita mulai lagi. Kebetulan saya Ramadan bikin charity, kita membantu salah satu charity yang related dengan CHSE juga. Jadi kita bikin 9 desainer Jawa Tengah, Jogja, Solo, Semarang. Itu kolaborasi dengan 9 desainer kita bikin, tapi tetap protokol, modelnya aja kita suruh protokol jauh-jauh ya. Jadi ini benar-benar fokus kita agar kita sudah terbiasa, walaupun ada event, ada apa, itu udah biasa. Dan kebetulan lagi greenhouse di pool, di lantai bawah ini, kebetulan pool ini terbuka. Nah, jadi itu juga bisa menyelamatkan kita, kualitas udara kita. Ya. Ini tetap recycle, reduce, reuse, replace, ini kita banget. Nah, greenhouse, jadi kita pingin, belum maksimal, tapi kita mencoba, belajar dari situ. Lalu memastikan hotel, pengelolaan limbah dan sebagainya berjalan lancar. Oke, Nah, Sri, ya karena kami konsepnya Ayo Group, konsep kami adalah Green Hotel. Jadi kita mencoba. Nah, setelah itu kami lulus, ujian tadi kami lulus, dapatlah kami sertifikat. Nah, ini bunyinya sertifikatnya, ya. Terverifikasi. Nah, ini terverifikasi ini. Ini saya tempelin di depan biar tamu juga paham. Jadi kalau kita mau menyentuh tamu maksudnya memberitahu Bapak, maaf, maskernya dipakai. Nah, karena kita ikutin SOP yang ada. Benar nggak? Oke. Ekspektasi change. Benar nggak sih? Ya, berarti guys-nya lebih ngerti deh, kenapa itu CHSD itu penting. Safety hotelnya penting, new normal,
sustain CHSE dijalankan, staf kita udah vaksin booster, itu harus lalu kita sekarang semua harus pinter, semua menggunakan teknik ya, aksesnya pinter, biar nggak selalu bersentuhan, apalagi menu, flyer dan sebagainya. Lalu kita lihat tamu saat ini ya, ini sudah mulai beda ya, sudah tidak ada tamu kita yang deket-deket nih kayak orang Jogja dari Solo, Semarang datang, sekarang sudah mulai jauh nih. Market terbesar kami adalah Jakarta, Mbak, mobil pastinya, Bandung, Surabaya. Nah, sekarang kita lebih bisa menikmati sampai hari ini kami bisa menikmatin tamu bisnis domestik. Malah kita sekarang sudah ada inbound bisnis. Nah, lalu keuntungan hotel ya, jadi dari orang hotel ini khususnya marketing, ini bisa menempelkan nih semua flyer. Bahwa hotel itu ada sudah lulus sertifikat. Nah, senang dong hotelnya, dan ini memudahkan kami juga untuk mempromosikan hotel. Make sure bahwa hotelnya yang mencoba tetap aman. Oke. Sekarang sebelum saya tutup nih, saya mudah-mudahan nggak ngantuk yang di sana karena saya nggak bisa lihat. Pertanyaan saya, perlukah uji sertifikat CHSE ini dilakukan di semua sektor? Yang pertama tadi, ya toh. Lalu yang kedua, setelah mendapatkan sertifikat new normal CHSE, apakah masih perlu diuji ulang? Ya kan? Perlu nggak sih diuji apa sih namanya surveillance ya namanya ya bahasa ininya LSU biasanya surveillance. Nah, menurut Anda teman-teman di sini berapa tahun sekali sih kita harus atau berapa dekade sekali sih kita harus menguji? Nah, itu pertanyaan saya buat Mbak dan Mas. Karena saya juga perlu ide, ini sharing berbagi. Nah, jadi mohon nanti bisa sharing ke kami. Oke, terima kasih. Ini presentasi saya, Mbak Aja. Aduh, lumayan rapi, lumayan ya, 1 jam ya. Oke, saya minimalis dulu. Saya stop, saya kembalikan ke Mbak Aja. Baik, Terima kasih. Terima kasih Ibu Vivi untuk pemaparan materinya. Sangat menarik nih Bu konsepnya. Semoga kita jadi terinspirasi ya dengan konsep Bu Vivi ini. Saya baru banget lihat konsep hotel seperti ini, Bu. Harus ke sini dong. Iya, ini hotelnya itu dulu buat promosi nih, tapi bagus banget. Buat syuting film AADC. Nah, jadi kalian harus ke sini dan kasih input ke Bu Vivi apa itu Green Hotel. Karena masukan anak muda itu luar biasa menurut saya. Iya, Bu. Baik, tadi berikut Bu Vivi menanyakan ada 2 soal ya, Bu ya. Yang ingin menjawab boleh banget langsung di unmute aja mikrofonnya atau boleh jawab di kolom chat ya, Bu ya. Iya. Ada yang ingin bertanya ada Pak Nuri yang dari pertanyaannya Bu Vivi, silakan. Ya, selamat sore Bu Vivi. Sore Pak Nuri. Ya, mengenai tadi Bu yang sudah Ibu jelaskan, mengenai kalau misalnya terjadi bencana alam Bu ya, bencana alam seperti gempa bumi Bu, seperti itu. Untuk gempa bumi, nah itu kalau misalnya kejadian gempa bumi itu apakah yang harus diberitakan kepada tamu kalau terjadi gempa bumi? Maksudnya bukan alat ya, tempat untuk penyelamatan untuk terjadinya gempa bumi itu bagaimana caranya pokoknya untuk tamu-tamu itu biar diarahkan dan mereka tidak panik, nah seperti itu. Terus yang kedua, kalau terjadi kebakaran ya, mungkin di kamar atau kebakaran di kitchen atau bagaimana agar tamu kita ini tidak panik menghadapi terjadinya kebakaran di dalam gedung hotel seperti itu. Nah, ini apa yang perlu dilakukan oleh hotel untuk menangani ini. Itu dulu Bu ya, nanti selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ya. Oke, saya jawab dulu ya, Mbak Aca. Boleh Ibu, silakan. Biar nanti gantian teman-teman. Jadi terima kasih Bapak, luar biasa Pak Nuri. Jadi gini,
tidak ada yang bisa prediksi kalau kayak gempa, tapi jabang bayi ya, gempa dan sebagainya atau kebakaran. Tetapi hotel biasanya kami sudah ada namanya SOP ya, yang related dengan K3. Jadi di dalam SOP itu bagaimana menghandle situasi, bagaimana apabila alarm itu bunyi. Jadi setiap hotel, khususnya di kami, saya ngomongin greenhouse, itu kami punya titik poin di mana alarm-alarm itu bisa kita detect dan itu ada alatnya. Jadi contohnya ini zona berapa, kamar ini, dada ya. Kadang Pak, saya di greenhouse ini alatnya sensitif banget Pak. Sekarang jadi balik lagi, saya memang konsepnya hijau, green hotel, ramah lingkungan. Jadi ngerokok itu cuma di certain point, Mbak. Nggak boleh, kamar tuh nggak ada yang no smoking room. Jadi no smoking room. Tetapi kadang ada yang pakai apa sih, vape ya. Itu asapnya kan tinggi. Nah, itu bisa mendetek alarm saya dan bisa bunyi. Dan itu beberapa kali, bukan sering, tapi ada beberapa kali saya ngalamin, itu bunyi. Bunyi dan harus tim kami siaga. Kita ada tim ya Pak yang mengurusin khususnya engineering, security. Kita ada chartnya siapa yang masuk yang harus nanti paham lokasi dan apa dulu yang harus dicek kalau ada bunyi alarm. Yang kedua, kita biasa ada notifikasi pakai sound gitu menerangkan bahwa kamu jangan panik, ini ada kondisi ini, kalau memang mau keluar, monggo keluar. Nah, seperti itu pasti membuat panik dong karena ada alarm bunyi. Nah, untuk bisa seperti tidak gampang menghandle panik orang ya termasuk saya dan tim saya. Nah, yang kami lakukan Pak adalah training. Makanya besok pagi ini rencana kami training, kami lakukan jadi kami kerjasama dengan dinas di Snaker untuk mentraining kami. Memang agenda kami 6 bulan sekali. Tapi kami tetap setiap orang expert yang mendampingi kami. Jadi ini loh kalau bunyi, contohnya ada alarm bunyi, terus tiba-tiba tim kami ngecek, oh bunyi ada gini-gini, pakai HT, oke jangan panik, ini sudah FO sudah ngasih tahu ke tamu, nanti kita kumpul di titik sini. Yang kedua, ini perlu nggak yang harus memberitahukan sama dinas terkait atau enggak yang tadi ada dinas kebakaran, rumah sakit, nah itu sudah ada A, B, C. Jadi sudah ada regulasi yang harus kita jalankan. Tetapi regulasi kalau tidak dijalankan, walaupun SOP-nya sudah lengkap, itu akan susah Pak. Kalau tidak kita training di lapangan. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Lalu gunanya yang tadi ini menjawab yang tadi gempa dan kebakaran dan yang lainnya. Jadi semakin banyaknya seringnya kita training di lokasi kita, harapan kami adalah membuat kami itu menjadi sangat paham apa yang harus kami lakukan. Benar nggak sih? Kayak contohnya nih alarm bunyi, nggak boleh dong bawa ini bawa itu. Bawanya pasti seperlunya, toh. Kayak anak saya ngomong contohnya ini HR. Kalau alarm bunyi dia nggak boleh nih bawa ini, bawa bajunya dia, bawa ini. Paling dia bawa adalah absensi. Nah, itu penting. Absensi hari itu harus dibawa. Atau dokumen penting mungkin yang sudah dokumen dia handling yang gampang dibawa. Nah, seperti itu. Itu sih Pak Nuri ya. Jadi training is the most. Tidak ada yang bisa perfect kalau kita nggak training berulang-ulang Pak. Apapun itu propertinya. Menurut saya sih itu Pak. Ya, jadi kalau terjadi gempa bumi itu sering diadakan atau kebakaran sering diadakan simulasi ya Bu ya? Itu salah satu standar dari Disnaker untuk mendapatkan sertifikat layak Pak. Jadi kan kita ada jadi semua properti yang di dalamnya related K3 itu harus disertifikasi, Pak. Ada yang dari Disnaker, contohnya lift, petir, listrik, genset. Nah, itu in related dengan itu, Pak. Jadi itu saling berhubungan. Banyak, Pak, banyak. Dan itu tergantung hotel masing-masing. Karena kan ada yang gede tuh,
hotelnya MICE berarti banyak sekali segala macam. Nah, kalau kami lebih ke resort, butik hotel ya, kecil, 96 kamar. Nah, apa aja sih yang related di situ yang kita sertifikasikan. Begitu, Pak Nuri. Menjawab pertanyaannya? Yang pertama itu Bu yang saya tanyakan. Yang kedua Bu, kalau untuk persyaratan untuk pramusaji atau mungkin dengan bagian yang mengolah makanan atau bagian cooknya tuh Bu. Persyaratannya apa saja Bu yang untuk mereka yang untuk agar mereka memiliki persyaratan kesehatan dan kebersihannya yang perlu mereka ingat dan mereka jadikan standar normal. Siap. Ini lebih ke FP ya Pak. Jadi gini Pak, kondisi pandemi itu berubah ya setiap saat, apalagi ada PPKM, penyekatan, tidak boleh ada aktivitas segala macam. Ini dynamic, jadi nggak selalu flat sama. Kalau saya lihat per hari ini sudah dengan level 2 di Yogyakarta, tetap ada aturan. Nah, tetapi itu sedikit memberikan kelegaan bagi kita untuk mencari revenue, saya bilang gitu. Nah, tetapi tetap teman-teman tadi, khususnya di FB. Jadi saya tetap Pak, FB tim tetap protokol kesehatan itu nomor 1, benar kan? Lalu juga penggunaan alat-alat segala macam. Dapur itu kebetulan saya open dapur Pak, open kitchen. Jadi tim saya akan kelihatan ini kalau terlalu gumbruduk atau apa sih namanya berdekatan atau gerombol itu kan tamu juga nggak nyaman dan itu bukan SOP kita. Jadi tetap itu adalah salah satu. Lalu harus ini ya Bu, ngikutin. Kita ada juga Pak layak sehat Pak. Layak sehat itu dilakukan setiap tahun. Seingat saya setiap tahun, dan itu salah satunya itu layak sehatnya buat di staff FB juga Pak. Nah, dia harus dicek ya. Jadi kita kerjasama dengan rumah sakit, kita akan ngecek ya, khususnya di bagian kitchen, produk dan service. Nah, itu ada Pak. Jadi kita selalu ada budget kan, anggarkan di budget kita, budget yearly budget itu tentang layak sehat untuk F&B itu. Seperti itu, karena menyangkut, kan saya lupa namanya itu Pak, tapi itu ada di situ. Begitu Pak. Ya, pasti Bu. Itu saya cukup. Menjawab pertanyaan saya Pak Nuri, ada lagi mungkin seru loh ini, banyak yang bertanya, saya senang loh. Ya boleh, apabila ada yang ingin bertanya lagi untuk Bapak Ibu. Vivi, saya dengan Emma. Halo Mbak, saya kecil ya Mbak. Mbak Aca, saya nggak dengar ya. Halo? Halo. Ibu sudah terhubung? Kedengeran nggak Mbak Aca ini suara saya? Mbak Emma kedengeran, saya kedengeran. Kedengeran, Silakan Bu Mbak Emma, Emma silakan. Rahmawati. Okay. Bu Emma ya, ini Bu Guru ya? Bu dosen? Kan saya Bu sama di hotel juga. Oh, siap-siap Bu Emma. Pertanyaannya sih sebenarnya sama pertanyaan Ibu. Saya juga penasaran dengan CHSE yang berkelanjutan seperti apa. Karena terus terang yang saya jadi pertanyaan adalah yang poin kedua sih Bu. Kan CHSE itu kan di 2020 ya Bu ya? Iya Mbak. Lagi booming-boomingnya kita dengan kondisi pandemi. Sedangkan di tahun sekarang ini kita lihat kan sudah ada beberapa perubahan nih Bu. Kayak contohnya kita sudah boleh buka masker di ruangan outdoor gitu lah ya. Betul. Outdoor masih. Terus kalau saya lihat dari pola tamu yang sekarang nih Bu, agak lebih challenge Bu, karena mereka tuh agak lebih susah sekali untuk diinformasikan. Kayak sudah tidak aware gitu, kayak pakai hand sanitizer, terusnya masker. Jadi dari mereka di ruang outdoor ngerokok misalnya, terus balik ke dalam, oh saya nggak ada masker lah segala macam kayak gitu-gitu, agak susah sekarang. Itu gimana ya Bu cara menanganinya supaya tamu tuh masih aware loh bahwa kita tuh masih level PPKM loh gitu, masih dalam kondisi yang belum normal full. Itu agak susah mengedukasi mereka karena di situasi yang sekarang. Betul sekali. Ada lagi Bu Emma? Itu sih Bu, saya minta tipsnya supaya
lebih strong lagi gitu. Kalau misalnya pun ada CSE kedua, ya better sih Bu. Jadi supaya masyarakat di luar sana juga lebih paham lagi. Oh, nih Betul. masih ada. Betul sekali. Bu Emma, saya mau nanya dong, hotel di mana dong? Saya di Tangerang Ibu, di BSD. Hotel apa ya? Siapa tahu nanti saya ke sana loh, ketemu Bu Emma. Boleh. Saya di Hotel Mercure Bu, di Tangerang BSD City. Oh, oke. Saya juga ex Akor dulu, Mbak. Itu udah lama sekali. Oke, Bu Emma, terima kasih ya. Kita sharing berbagi di sini. Kebetulan saya di daerah di Jogja. Benar, saya aminin yang tadi ada dua, challenging banget, ada 3 ya pertanyaan dari Bu Emma tadi sharingnya, apa perlu kita surveillance, berapa lama, lalu challenging kita ini ya untuk menjadi dengan adanya beberapa regulasi yang kadang berubah dan sekarang kita juga bisa merasakan lepas masker walaupun di terbuka, lalu bagaimana menyingkapi apabila tamu-tamu ngeyel ya Bu Emma ya. Jadi sebenarnya sama semua Bu Emma, di mana-mana saya mengamini beberapa, jadi kita sering, kebetulan saya Satgas di daerah saya juga, GM Satgas, ada beberapa GM di sini, dan kita kerjasama dengan kelurahan, kecamatan, kalau di Jogja kan masih aktif ya. Satgas mereka luar biasa Bu Emma, daerah saya itu tough banget, dan mereka tiba-tiba sidak itu biasa, ya, sidak dengan Pak Polisi, dengan RT, RW itu biasa Bu Emma. Tapi ini kemarin, di PPKM ketiga sampai hari ini kedua ini sudah mulai, dan apalagi ada sedikit kelegaan ya, bisa copot masker dan sebagainya. Cuman saya karena saya leader di Ayom Group, saya lebih menekankan SOP yang ada di saya Mbak, dan ada di hotel kami. Jadi kami benar-benar SOP ini masih tetap kami jalankan, walaupun itu di level kedua. Jadi walaupun hotel kami sedikit terbuka, saya bilang tidak segede dulu pernah juga di Hyatt, saya kecil tapi butik, tapi saya tidak tertutup, saya tidak ada AC sentral segala macam. Tapi saya selalu bilang, saya mengajarkan saya dan tim saya selalu pakai masker. Ya, walaupun lu ngapain, paling copot lagi makan atau minum. Ya, kamu lagi hosting sales, lagi hosting tamu nih, entertain makan ya pas itu. Kalau usahain SD ya maskeran. Dan itu kita jalankan menjadi kebiasaan Bu Emma. Jadi kita dari dalam saya dulu sih sebenarnya gardening saya ngurusin, karena kebetulan pohon saya Lee Kuan Yew sama ini pokoknya banyak banget. Gardening saya itu selalu pakai masker. Padahal malah pakai ini loh, apa sih pembatasnya itu? Facial. Tapi saya bilang, facialnya nggak usah lah, ngeganggu, masker aja. Ya Bu, nggak apa-apa sekarang ini, yang penting masker ya. Oke. Nah, itu mungkin dari situ, kalau di kami Bu, itu salah satu yang menjadi kebiasaan. Dan kita menjadi confidence untuk diri kami sendiri. Nah, itu salah satu yang bisa kami berikan ke tamu, bahwa satu, saya selalu mengajarkan ke anak-anak, kalau kalian confidence, tahu itu SOP, menjalankan SOP, kalian menegur siapapun yang masuk di hotel ini tidak pernah merasa tidak nyaman dan takut. Jadi tapi tamu kan macam-macam ya, nggak semuanya cantik dan bisa langsung ada bla bla bla. Tapi kita harus konsisten. Tahu siapapun Bu Emma, gardening saya, security saya tetap including smoking aja Bu Emma. Saya cuma punya counter sedikit yang saya akan bilang, permisi, maaf sekali, kebetulan kami konsepnya ini ke ruangan di sebelah sana, apalagi masker. Nah, yang kedua, saya kasih sedikit sedikit bukan joke ya, sedikit treat sama tamu. Saya bilang bahwa tim Satgas Prawirautaman, saya itu Prawirautaman saya itu tahu sekali. Dan perizinan saya, CHSE saya bisa diambil apabila di dalamnya tidak melakukan regulasi yang tadi saya sebut. Banyak banget tadi. Nah, itu salah berapanya, dan itu trik kami untuk memberikan ke tamu apabila tamu itu benar-benar real. Terus kalau mau smoking gimana, kan di kamar nggak boleh smoke, harus ke bawah. Lupa masker. Nah, itu Mbak Bu Emma, kok saya rada sedikit karena saya ada embel-embel tadi. Restoran saya selalu menyediakan masker. Lobby selalu ada masker. Jadi kalau tamu merokok, lupa masker, nggak perlu ke atas, saya kasih masker. Nah, tapi
itu kecil kok Bu Emma. Saya bisa bilang itu small number kalau di hotel kami, di yang beberapa hotel yang saya manage ini karena memang konsepnya sedikit outdoor. Tapi di yang saya bilang sampaikan bahwa kami jadi merasa confidence kok Bu untuk menyarankan ke tamu, dan gue yang super ngeyel, tapi dengan kondisi tamu yang lain lirik, dia juga nggak enak Bu. Dia juga nggak nyaman karena dilirik tamu sesama tamu, bukan karyawan atau saya. Mungkin itu Bu Emma yang bisa membantu saya untuk berbagi yang saya lakukan, tidak gampang tapi lama-lama menjadi kebiasaan kami. Begitu Bu Emma Rahmawati. Baik, terima kasih Bu Vivi. Sama-sama, sampai ketemu ya kalau ke Jogja main ya. Iya, boleh Bu. Siap-siap, terima kasih. Monggo Mbak Eca, baca. Ya, baik. Apabila ada yang ingin bertanya lagi, baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akan mengakhiri mentoring kelas kita pada hari ini ya, Ibu Bapak. Dan absennya sudah ada di kolom komen, itu bisa diisi linknya. Baik, semoga ilmunya bisa menjadi bekal bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup acara, izinkan saya mendokumentasikan kegiatan kita. Mohon maaf Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya sejenak. Nanti saya akan hitung dalam hitungan ketiga, admin kita akan menangkap foto layarnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Vivi dan peserta yang telah mengikuti mentoring kelas hingga akhir kali ini, dan pertanyaan-pertanyaannya, partisipasinya. Terima kasih banyak untuk kita semua. Saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan salam sejahtera.